Jadi hari ini kita akan membahas mengenai posisi sebuah titik terhadap pusat acuannya. Jadi perhatikan di situ halaman 17. Diketahui sebuah gambar yang ada pada layar itu di LKS, perhatikan. Nah, jadi titik asal itu namanya adalah titik pusat. Dia itu adalah 0,0 yang tengah-tengahnya itu, yang titik merah. Nah, terhadap titik tertentu. Jadi nanti posisi titik itu ditentukan oleh dua buah keterangan di sini yang akan kita bahas, yaitu yang pertama titik asal dan titik tertentu. Nah, titik acuan itu adalah di mana dia memulai dari sebuah posisinya. Jadi ini langsung kita ke contoh saja. Perhatikan di situ di LKS, kan di gambar itu ada titik A, B, C, D. Di mana titik A itu adalah Fort Fredericksburg, B itu State Gas House, yang C itu Jogja Kembali, yang D itu Kereta Museum. Jadi jika kita menentukan titik A, B, C, D itu menggunakan titik asal, ya, jadi kita memperoleh titik A, B, C, D itu dia melalui titik asalnya, yaitu di 0,0, tepat pada di tengah-tengah garis sumbu X dan sumbu Y itu. Perpotongannya di mana? Ini di situnya di merah. Ini ya. Nah, maka titik A itu dia memiliki koordinat ke samping kanan. Ke kanan dia 2 langkah. 1, 2. Setelah itu dia naik ke atas 9 langkah dari posisi awalnya tadi. Jadi dari X sama dengan 2 ini dia naik 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pokoknya sampai 9 dia posisinya letaknya di sini. Nah, itu dia melalui titik asalnya di 0,0. Titik acuannya di 0,0. Maka posisinya, cara mencarinya seperti yang kita pelajari di minggu semalam. Ya. Lalu titik B itu dia karena dia tepat pada sumbu Y, maka nilai X-nya itu dia 0. Artinya dia tidak bergerak ke kiri atau ke kanan. Dia tetap di posisi 0,0, yaitu yang di tengah sini. Ya. Lalu dari posisi awal itu dia naik ke atas 7 langkah. Jadi posisi B ada di sini. Dan seterusnya C dan D. Atau bisa menggunakan ini. Perhatikan contoh yang ada di sini. Jadi posisi titik terhadap titik asal 0,0 pada gambar ini, ya, perhatikan. Jadi 0,0 itu tepat di sini. Ya kan? Lalu titik A itu ada di sini. Dia berapa satuan? Ke kiri dia ada 2 satuan. Jadi 1, 2. Lalu ke atas dia ada 5 satuan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi titik A itu dia melalui 2 satuan ke kiri, yaitu negatif 2. Naik dari itu ke atas 5 satuan. Jadi positif Y-nya 5 di atas. Lalu untuk yang B di sini, ya. Yang B berarti posisinya itu dia 3 satuan ke kanan, berarti positif. Kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri dia negatif. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Jadi yang B ini ke kanan dia 3 satuan dari posisi tersebut di sini. Yang 3 ini naik 4 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4. Jadi posisi B itu ada di situ. Jadi untuk yang C itu 1 satuan ke kanan, 2 satuan ke kiri. Ke atas, sorry. Lalu yang D itu 4 satuan ke kanan, habis itu 2 satuan ke bawah. Jadi posisinya nanti 4,-2. Ya, karena 4-nya ke kanan positif, ke bawah itu dia negatif 2.
seterusnya sampai yang E. Oke, lanjut. Kita bahas mengenai posisi titik terhadap titik acuan A, B. Jadi kalau untuk yang titik asal, titik acuannya di 0,0, maka dia itu masih terhitung gampang karena kita biasanya menggunakan titik posisi awalnya itu ada di titik 0,0 itu untuk menentukan suatu titik koordinat. Nah, kalau dia titik acuannya itu berada pada titik tertentu, yaitu di A, B seperti ini, maka perhatikan caranya ya. Jadi misalkan ini titik acuannya di C ya. Di C, maka perhatikan gambarnya ini. Gambar awal tadi bahwa titik acuan itu berada di C. C ini titiknya adalah 1,2 ya. Lalu kalau untuk menentukan titik posisi A dari titik C ini, jadi berapa posisi A itu berada di sini. Berarti dari C itu ke kiri berapa satuan? 1, 2, 3. Berarti ada 3 satuan ke kiri. Nah, coba perhatikan yang di sini ya. Tabel yang ada di sini. Nah, lalu ke kiri 3 satuan, ke atas dia berapa satuan? 1, 2, 3. Oh, ternyata dia 3 satuan juga ke atas. Berarti karena dia posisinya ke kiri, berarti satuannya adalah negatif 3. Lalu karena dia ke atas, maka positif 3. Maka titik koordinat A terhadap titik awalnya itu adalah 1,2, yaitu titik C, maka itu adalah titiknya negatif 3,3. Lalu untuk posisi titik B terhadap titik C, maka di sini dari C kita lihat berapa satuan dia ke B. B itu berada di samping kanannya, berarti 1, 2. Ada 2 satuan ke kanan, berarti positif 2. Tulis positif 2, koma. Berapa satuan dia ke atas? 1, 2. Ada 2 juga. Tapi dia ke atas, berarti dia positif. Maka titik B itu 2,2 terhadap titik C. Jadi titik C itu adalah titik acuannya, bukan di 0,0. Bisa dipahami ya. Untuk yang E, posisi yang E terhadap titik C, E itu berada di sini. Berarti berapa satuan dia posisinya? 1, 2, 3. Ada 3 satuan ke kiri, berarti negatif 3. Koma. Ke bawahnya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 ke bawah, berarti negatif 3. Karena dia ke bawah. Kalau bawah itu negatif, kalau atas itu positif. Lalu ke D. Ke D dia ke kanan. 1, 2, 3. Ada 3 satuan ke kanan. Berarti positif 3, koma. Berapa satuan ke dia ke bawah? 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan ke bawah. Berarti negatif 4. Berarti titik D terhadap titik acuan C itu adalah 3, min 4. Seperti itu caranya. Buka halaman 19, itu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi sebuah garis itu bisa dikatakan sejajar atau berpotongan. Jadi ada 2 buah di sini keterangannya, sejajar dan berpotongan. 2 buah garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut memiliki jarak yang selalu sama. Artinya apa? Misalkan dari sini titiknya ke sini. Nah, jaraknya ke sini misalkan 2 cm. Maka di sini pun harus 2 cm juga. Pokoknya intinya dia harus sama. Tapi misalkan nih kayak gini. Yang ini 2 cm ya. Kesininya itu 4 cm, maka dia tidak sejajar. Bisa dipahami ya, jadi jaraknya itu harus sama. Yang kedua, berpotongan. Jadi suatu garis tidak sejajar dengan sumbu koordinat X dan Y, maka garis tersebut akan berpotongan dengan sumbu X maupun sumbu Y
karena posisi garis dan sumbu koordinat terletak dalam satu bidang datar. Sebagai contohnya, perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan gambar berikut. Yang pertama ini. Nah, posisi garis sejajar garis sumbu. Jadi kalau dia dikatakan sejajar seperti garis ini sumbu Y kan? Sumbu Y. Nah, yang sejajar itu adalah garis M dan garis N. Karena dia sama-sama tegak. Nah, perhatikan garis M. Garis M. Garis M ini ya, dari sini itu ke sini dia berapa satuan? 1, 2. Ada 2 satuan. Lalu dari yang di bawah sini, yang di sini itu berapa satuan ke sumbu Y? 1, 2. Dia 2 satuan juga. Maka garis M itu dikatakan sejajar dengan sumbu Y. Begitu juga dengan garis N. N itu dia sejajar karena dia memiliki jarak yang sama, yaitu 3 satuan terhadap sumbu Y. Oke, nah sekarang sumbu X. Sumbu X itu yang mendatar ini. Nah, sejajarnya itu adalah garis L dan garis K. Kalau garis L dia memiliki jarak 2 satuan, sedangkan garis K dia memiliki jarak 3 satuan. Nah, lanjut. Posisi garis tegak lurus suatu sumbu. Jadi kalau dia tegak lurus. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak berpotongan, jadi tidak melebihi seperti ini, ya. Maka perhatikan gambarnya. Yang pertama, terhadap sumbu X yang tegak lurus itu apa? Nah, karena sumbu X ini dia lurus, maksudnya mendatar, maka kita harus mencari yang tegaknya, yaitu garis L, ya, garis L dan garis K. Nah, jadi untuk sumbu X, dia tegak lurus dengan garis L dan garis K. Karena X itu dia mendatar, anggapnya lurus, kita harus mencari posisi yang tegak. Jadi yang tegak itu benar-benar tegak, membentuk sudut 90 derajat. Jadi tidak boleh seperti ini. Kalau seperti ini, maka dia dikatakan memotong saja. Tidak tegak lurus, karena dia mereng itu garisnya. Next, untuk yang sumbu Y. Sumbu Y itu yang ini. Nah, yang sumbu Y ini tegak. Berarti kalian harus mencari yang posisinya datar, yaitu garis M dan garis N, ya, ini M dan N. Maka garis M dan N dia tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, itu untuk posisi garis yang tegak lurus. Tadi yang sejajar, yang pertama tadi yang sejajar, yang kedua ini yang tegak lurus, dan yang ketiga ini dia memotong. Jadi kalau dia memotong seperti yang saya gambarkan tadi, dia memotong sumbu. Jadi garis ini dia memotong sumbu X. Kalau yang garis K ini dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan garis L juga dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Di mana dia memotongnya? Di sini posisinya. Nah, dia memotongnya di posisinya yang itu. Kalau yang garis L dia memotongnya yang di 2 sini dan min 1,5 ini. Nah, itu posisi garis yang memotong sumbu